Jadi wudhu ini termasuk salah satu syarat daripada sholat. Sholat itu memiliki syurut dan memiliki arkan. Di antara syarat daripada sholat adalah orang tersebut harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil bisa terangkat dengan wudhu, hadas besar bisa terangkat dengan sebab mandi wajib. Nah, di sini kita akan masuk dalam pembahasan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. An-Humran anna Utsman da'a bi wudu'in fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Diriwayatkan dari Sayyidina Humran disebutkan bahwasanya Sayyidina Utsman ibn Affan, ini hadis tergolong hadis mauquf. Jadi bukan marfu. Marfu itu disandarkan kepada Nabi. Namun hadis ini disandarkan kepada para sahabat, namanya mauquf. Ya, namun derajat daripada hadis ini sahih. Kita tahu di pembahasan sebelumnya apa itu hadis sahih. Hadis sahih itu disebutkan ma rawahu adlun tamamut muttasilus sanad ghairu mu'allal wala syadz. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil fil riwayat. Tidak pernah ketahuan bohong satu kali pun dalam periwayatannya. Tamamut dhabt, hafalannya kuat. Ya, satu kali dengar ingat, itu tamamut dhabt namanya, Pak. Semua para perawi hadis itu seperti itu. Jadi satu kali dengar mereka itu apa? Benten kali kalau panjenengan nggih. Perlu 1000 kali diulang baru hafal nggih. Mereka para perawi hadis itu satu kali dengar langsung hafal. Tamamut dhabt, sempurna hafalannya, tidak pernah lupa. Jadi sekali dengar hafal sudah, tidak pernah lupa. Kemudian muttasilus sanad, sanadnya, rantai periwayatannya sambung, tidak ada yang putus sambung. Ini hadis sahih. Kemudian tidak ada ilat di dalam periwayatan, dalam sanadnya. Ya, seperti contoh ya, la tusayyiduni, ada hadis. Sebagian orang mengatakan tidak boleh memanggil Sayyidina kepada Nabi Muhammad berdasarkan satu hadis yang mengatakan la tusayyiduni, la tusayyiduni, jangan kalian panggil aku sayyid. Hadis itu ya, hadis yang sering digembar-gemborkan karena memanggil sayyid kepada Nabi itu termasuk penghinaan katanya. Sebagian orang punya pemahaman seperti itu. Ternyata ketika diteliti, lafaz sayyidun itu harusnya bukan menggunakan la tusayyiduni, ini dalam bahasa Arab. Harusnya menggunakan redaksi la tusawwiduni, menggunakan waw. Sehingga hadis ini sangat mudah dilacak kebohongannya. Hadis maudhu ya, harusnya la tusawwiduni. Sehingga ulama mengatakan ini ilah yang dapat menjadikan hadis itu ya bukan, bisa jadi hadis maudhu, hadis ini buat-buatan, bukan dari Rasulullah. Karena semua kalam yang digunakan Nabi, Pak, ngapunten, itu afsahu kalam, paling fasihnya kalam yang digunakan Rasulullah itu dalam redaksi hadisnya dan semuanya. Nah ini kok ada kalimat yang tidak sesuai aturan bahasa Arab, tidak sesuai aturan nahwu shorof, sehingga sangat mudah dilacak kalimat ini salah, hadis ini buat-buatan. Kemudian kata ulama, hadis ini tidak bisa dipakai, ya, ilat namanya. Wala syadz, dan hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh satu jalur, cuma satu hadis diriwayatkan oleh satu orang. Nah ini namanya syadz. Hadis sahih itu diriwayatkan dari berbagai jalur, itu hadis sahih. Dan tadi itu sanadnya sambung, yang meriwayatkan adil fil riwayat, tamamut dhabt dan semacamnya. Sehingga hadis itu kemudian dihukumi hadis sahih, begitu. Hasan di bawahnya itu. Ya, kalau dhaif ada salah satu syarat hadis hasan yang kurang. Itu hadis dhaif. Nah, lanjut di sini disebutkan dari Sayyidina Humran anna Utsman, sesungguhnya Sayyidina Utsman da'a bi wudu'in, beliau meminta air wudu. Jadi bedanya bahasa Arab itu begitu. Bahasa Arab itu berubah harkat, berubah makna.
tahu itu. Mulai membasuh wajah, membasuh tangan itu wudu. Tapi kalau wudu pakai fathah itu air yang digunakan untuk wudu. Cuma beda harkat saja. Jadi kalau wudu adalah ma'un yutawaddo, kata ulama, air yang digunakan wudu. Sayyidina Utsman meminta untuk didatangkan air wudu. Fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur, setelah itu istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, wastanthara, kemudian dikeluarkan. Jadi sunnah ya, kita menggunakan 3 marrat sebanyak 3 kali. Menggunakan 1 kali caukan ya, 1 genggam gitu air. Ini digunakan untuk berkumur dan istinsyak. Ambil air begini, sebagiannya diberkumur, sebagiannya dihirup ke air ke dalam hidung. Setelah itu dikeluarkan menggunakan tangan kiri. Ini sunnah hukumnya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, dilakukan sebanyak 3 kali. Karena dari riwayat itu bahwasanya syaitan itu ada di khaysum sini. Jadi setan itu ada di sini. Kalau orang kadang kita sholat itu kan ngantuk, bayangkan kemana-mana, itu bisa jadi karena kita jarang melakukan istinsyak ini. Ternyata dalam suatu penelitian, subhanallah, istinsyak itu menjadi terapi bagi orang yang terkena gejala stroke. Ya, kalau ada gejala stroke itu istinsyak sampai begini, biasanya kepala kan penuh kayak gitu. Itu ternyata terapi. Jadi subhanallah, dalam Islam itu semuanya manfaat. Karena itu kalau mau dipelajari satu persatu, hikmah daripada sunnah-sunnah Nabi itu ternyata ada hikmah yang banyak belum kita pahami. Ya, satu contoh. Ketika orang itu masuk kamar mandi, disunahkan kaki kiri. Sunnah kaki kiri. Ternyata ketika kaki kiri itu masuk, itu hubungannya dengan paru-paru kita. Di situ seolah-olah paru-paru itu dikasih tahu kalau kamu masuk ke satu tempat di mana udara yang ada dalam tempat tersebut itu kurang baik. Ya, ada kuman, ada semacamnya, sehingga paru-paru itu siap. Nah, itu diteliti sama tibbul hadis, keilmuan atau kedokteran modern. Ini sudah diajarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Nah, lanjutkan di sini. Sayyidina Utsman meminta air wudu waktu itu, kemudian beliau membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengambil air untuk berkumur dan istinsyak, kemudian dikeluarkan sisa air tadi sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna. Kemudian tsumma ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya saat wudu 3 marrat sebanyak 3 kali. Ya, batas wajah itu ya, kalau di fikih itu ma baina madabiti sya'ri ra'si wa tahta lihyatayhi. Jadi mulai batas panjangnya itu tempat tumbuhnya rambut atas ini sampai bawahnya dagu, itu panjangnya wajah. Lebarnya mulai telinga ini sampai telinga sebelah sini. Jadi telinga sampai telinga itu lebarnya. Ini masuk batasan wajah yang harus terbasuh saat wudu. Makanya kalau orang wudu kok sebagiannya ada yang kering pipinya misalnya karena cepat-cepat, tidak sah wudunya, tidak sah. Nanti di belakang itu ada hadis menerangkan tentang lum'ah, di mana ada seorang sahabat wudu, kakinya itu ada sebagian itu tidak terkena air. Sama Nabi suruh wudu lagi sama Nabi. Ya, Sayyidina Utsman kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sebanyak 3 kali. Ya, tangannya beserta siku-siku sebanyak. Jadi kalau beserta siku berarti di atasnya siku sebanyak 3 kali.
Tsumma yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat, kemudian beliau membasuh kaki kanannya sebanyak 3 kali. Ini cara dalam wudu. Yang kanan sebanyak 3 kali beserta mata kaki. Jadi dibasuh di atasnya mata kaki. Tsumma yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga 3 kali. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sama persis dengan apa yang aku lakukan ini. Nah, ini namanya at-talaqi. Talaqi itu kita melihat praktek wudu itu secara langsung, bukan teori. Dan agama ini ternyata kalau kita lihat, memang ilmu itu disampaikan semuanya bitalaqi. Jadi dari seorang syekh ke syekh sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya seperti itu. Satu contoh kita ambil orang-orang yang berguru di Al-Azhar Syarif, misalnya ini. Kita kasih contoh orang-orang yang ngaji di Al-Azhar seperti Imam Al-Baijuri dan semacamnya, yang kitabnya kita pelajari sampai hari ini. Mereka itu memiliki sanad yang satu pun tidak terputus. Jadi beliau punya guru seperti contohnya Ibnu Hajar Al-Haytami, punya guru Syekh Zakaria Al-Ansari, punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya guru terus sampai Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Lais bin Sa'ad, punya guru Ibnu Ruwainah, Abu Ruwainah, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu jaraknya sekitar 5 sampai 6, tidak jauh. Karena Imam Syafi'i hidupnya di pertengahan abad kedua. Nah, di situ kita tahu ternyata ilmu itu bitalaqi. Ilmu itu yang dipraktekkan oleh gurunya, dilihat oleh muridnya. Karena ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu melihat Nabi itu wudunya kayak apa. Oh, seperti ini. Dipraktekkan persis, tanpa mereka kemudian tanya. Ya. Jadi kuatnya intibat para sahabat itu seperti itu, Pak. Makanya para sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa dalam meniru akhlaknya Nabi. Semuanya ditiru, kecuali hal-hal yang khususiyah. Contoh yang khususiyah tidak boleh ditiru. Nabi boleh menikah lebih dari 4. Ini khususiyah, tidak boleh ditiru. Tapi saya yakin panjenengan tidak berani niru. Tidak berani niru kita nih. Jadi lebih dari 4 itu khususiyah, tidak boleh niru, haram. Terus berapa batasnya? 5. Maaf 4. Di situ pernah ada sahabat yang punya istri 5. Nabi mengatakan, amsik arba'ahunna wa farik sa'irahun. Tahan yang 4 dan talak sisanya. Itu menunjukkan orang itu tidak boleh beristri lebih dari 4. Kalau 2 Ustaz boleh kalau berani, nonton gitu. 3 boleh kalau berani. Jadi dalam masalah ini ada khususiyah, termasuk khususiyah Nabi. Ngapunten, fudolatun nubuwah kata ulama. Fudolatul anbiya itu hukumnya thahir. Maaf, kotoran para nabi itu hukumnya suci. Dan ini khususnya para nabi. Dan tidak pernah satupun, maaf, para sahabat itu melihat kotoran nabi, tidak pernah. Karena ketika kemudian beliau qatil hajat, tanah itu kemudian nutup dengan sendirinya. Nah, kata ulama hukumnya suci. Kemudian termasuk daripada khususnya Nabi, beliau itu boleh at-tabattul. Beliau itu boleh puasa terusan. Nabi itu pernah puasa Pak sampai 3 hari. Beliau puasa terus tanpa buka tanpa sahur. Tanpa buka tanpa sahur.
Akhirnya ada sahabat yang mau niru. Ya, ada sahabat yang mau niru. Kata Nabi, kalau aku yang memberi makan para malaikat dan juga yang memberi minum para malaikat, beda dengan kalian. Ya, sehingga kata ulama, orang yang berpuasa memiliki nopo ngebleng, wisol. Itu kalau tanpa buka, tanpa sahur itu haram, tidak boleh. Ya, karena itu khususnya Nabi SAW. Saya dulu pernah duduk sama orang Kejawen, Pak, di daerah Tawangsari. Saya pernah tugas di daerah Tawangsari sana, daerah Gedung Jamban, jadi batas sama Klaten. Itu masih banyak orang-orang yang Kejawen, Pak. Saya pernah ngobrol masalah poso ngebleng. Dia cerita, memang ada ajaran itu, saya dulu waktu belum paham agama, saya pernah ngelakuin itu. Saya tanya, kuat panjenengan Pak? Kuat, cuma ya gak mau kayak mau mati begitu. 3 hari 3 malam tidak makan dan minum, dan di dalam kamar, Pak. Dia cerita ketemu sama macam-macam, maksudnya pripun? Wah, gendruwo ketemu sama ini, ketemu semua. Jadi karena apa ya? Jin itu ya ada. Itu kan bukan dari ajaran Islam, Pak. Ajaran kayak gitu itu tidak ada di dalam Islam. Ngapunten, kemudian kum dikali tempuran, tidak ada itu dalam Islam, tidak ada kayak gitu. Ya, jadi banyak orang-orang yang kadang salah paham, seperti aliran kebatinan itu. Mereka punya anggapan sholat itu mengingat Allah. Jadi sholat itu yang penting ingatnya itu. Berarti orang itu semisal tidak sholat tapi ingat Allah, itu sama dengan sholat. Kata mereka seperti itu. Akhirnya apa? Banyak di kalangan mereka itu nggih sholat, cukup eleng. Nah, ya nggih. Coba suruh makan kayak gitu, ya jangan gak usah makan, Mbak, ketemu orang kayak gitu. Ingat nasi saja, ya gak kenyang. Kalau pengen istilahnya sama istrinya ya cukup ingat-ingat saja, ya gak mau. Jadi kadang orang itu ambil enak-enaknya saja, dibuat alasan macam-macam, tidak bisa kayak gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling sempurna, yang paling dekat sama Allah. Beliau sholat. Dalil ini kumpul. Kanjeng Nabi mau sholat, kanjeng Nabi itu ibadah. Jangan kemudian kita umatnya itu merasa ngungkuli Nabi. Buatan enten. Nah, ini disebutkan hadis ini di mana praktek wudu yang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah dipraktekkan, ditiru para sahabat. Sahabat itu, kalau Rasulullah habis wudu, tidak ada satupun air yang netes di bawah. Mereka tangan atau wadah itu langsung ditaruh di bawah tempat wudunya Rasulullah. Jangan kalau baca Syama'il Muhammadiyah itu bakal menemukan riwayat-riwayat ini. Andaikan ada satu sahabat yang tidak dapat sisa air wudu Nabi, mereka itu akan mengambil basah-basahan pada tangan sahabat yang dapat. Sampai seperti itu. Kada yang datilun, kata ulama, sampai-sampai mereka itu kayak mau perang, rebutan keberkahan air wudunya Nabi. Tapi wudunya Nabi bukan al-walid, kemarin sempat rame al-walid nih, nah ini kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Bahkan air wudu beliau itu ketika terkena daun yang kering, ikhdarrat, langsung menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan tadi. Terkena tanah yang tergesa, itu langsung subur tanahnya. Ya, dimana kita mungkin pernah membaca Rasulullah SAW ketika dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah satu kabilah yang sangat miskin. Jadi tanah di situ itu tandus, hewan-hewannya kurus. Bani Sa'ad. Kabilahnya Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW dibawa oleh ibu susunya, yakni Sayyidah Halimatus Sa'diyah, dibawa ke Bani Sa'd,
tadi. Subhanallah, baru sampai Nabi waktu itu. Disebutkan dalam riwayat, kemudian hujan begitu deras. Yang hujan cuma satu kabilah, yang lain kering, nggak ada hujan. Hujan deras, besoknya tanah itu langsung subur, tumbuh-tumbuhan itu langsung tumbuh semua. Sehingga hewan ternak bisa makan dengan leluasa. Air melimpah ruah semuanya, khusus di Bani Sa'ad, yang lainnya. Sampai akhirnya yang hewan-hewan yang tidak bisa dimanfaatkan itu, semua hewan itu gemuk, bisa diambil air susunya, bisa diperahi susunya, dan semuanya. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW hendak diambil ya oleh ibunya, itu Halimatus Sa'diyah sangat berat, sangat berat. Kenapa? Karena keberkahan itu nyata. Nah ini namanya apa? Mukjizat. Kita wajib percaya, wajib. Karena mukjizat ini memang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Selain para nabi namanya karomah. Ya, karomah ada. Dan karomah ini dinas di dalam Al-Quran, di mana ketika Sayyidah Maryam, tidak ada nabi perempuan itu, tidak ada. Sayyidatuna Maryam itu, ibunya Nabi Isa, itu termasuk waliyun min awliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat itu Sayyidah Maryam itu ditaruh di dalam mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, semacam kamar begitu. Itu dikunci oleh Sayyidina Imran dari luar. Dikunci dari luar sampai kemudian di dalam itu ada makanan terus. Ada makanan. Ditanya Sayyidah Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Hadza min indillah, jawab beliau. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang masuk. Ya. Jadi sampai kemudian disebutkan oleh para ulama, ini adalah karomah yang dinas dalam Al-Quran. Hanya saja karomah ini kemudian bukan kemudian digembar-gemborkan, tidak. Jadi karomah itu ada, memang nyata. Karomah itu karena orang itu soleh, karena orang itu baik, diberikan sama Allah hadiah begitu. Seperti apa? Ngapunten, biasanya jarak yang jauh bisa mereka tempuh dalam waktu sekejap. Itu karomah. Akal kita tidak terima hal-hal semacam itu, kita tidak terima. Ya, namun karena ini kekuasaan Allah yang di luar nalar, mukjizat Nabi, di mana Nabi SAW membelah rembulan. Itu orang-orang kafir semuanya lihat para orang-orang kafir itu. Tapi mereka tidak mau, tidak percaya. Sampai setiap ada kabilah yang datang ke Mekah ditanya sama mereka, apakah betul kalian melihat pada tanggal sekian bulan sekian sekian kalian melihat bulan itu terbelah? Mereka mengatakan iya, kami lihat bulan terbelah. Setiap kabilah mengatakan iya, kami lihat bulan itu terbelah. Apa jawaban orang kafir? Muhammad sahir. Muhammad itu penyihir. Muhammad kadzdzab. Itu jawaban orang kafir. Padahal mereka lihat nyata. Ini namanya mukjizat. Ketika kenabian selesai, ditutup dengan wafatnya Nabi SAW, maka mukjizat itu sudah tidak ada. Namun karomah tetap ada. Salah satunya ketika terjadi perang di zamannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Sayyidina Umar itu khutbah Jumat ini. Kemudian sariyah atau pasukan waktu itu bersama Sayyidina Umar naik ke gunung semuanya. Itu pasukan yang jaraknya ratusan kilo, mereka mendengar suara Sayyidina Umar. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Naik ke gunung semuanya. Awas pasukan dari belakang gunung, begitu. Itu semua pasukan sahabat dengar. Padahal Sayyidina Umar khutbah ada di Madinah waktu itu. Ini namanya karomah. Dan karomah ini akan terus ada sampai hari kiamat besok. Namun tidak semua karomah kemudian bisa digembar-gemborkan. Tidak bisa.
karena tidak semua orang itu percaya Pak sama karomah itu, sehingga nanti apa? Terjadi fitnah. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menceritakan seseorang, ceritakan kesolehannya, istiqomahnya ibadah, istiqomahnya membaca Al-Quran, istiqomahnya ngaji. Itu yang bisa ditiru. Kalau karomah nggak bisa ditiru. Karomah nggak bisa ditiru. Tapi kalau kesehariannya bisa kita tiru, begitu. Nah, di sini para ulama dilanjutkan muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Lafaz dan maknanya beliau sepakat. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah hadis yang paling kuat. Paling kuat. Kenapa? Karena disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, cara wudunya Nabi mulai dari basuh tangan 3 kali. Ya. Kemudian kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Setelah itu basuh wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kepala kemudian mengusap kepala sebanyak 3 kali dalam riwayat yang lain. Kemudian membasuh kaki 3 kali, yang kanan, yang kiri juga 3 kali, selesai setelah itu. Nah, baru doa. An Ali radhiyallahu anhu fi sifat wudu'in Nabi qala, ada riwayat dari Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam sifat wudu'nya Nabi disebutkan qala, beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatun. Nabi itu kalau mengusap kepala itu 1 kali. Namun kalau kita lihat di riwayat, karena banyak hadis itu bukan 1 2, banyak. Kemudian para ulama fikih itu menggabungkan mana riwayat yang paling kuat di antara riwayat yang kuat. Kemudian oleh ulama fikih itu dijadikan satu tuntunan fikih. Nah, cara wudu itu seperti ini. Karena orang yang mengambil hukum itu berbeda, maka melahirkan hukum yang berbeda. Satu contoh, dalam mazhab Maliki mengusap kepala itu harus semua. Jadi orang Malikiyah itu kalau wudu itu kepalanya harus basah semua. Kalau tidak basah semua tidak sah wudunya. Imam Syafi'i sekalipun walau syarrah, sekalipun 1 helai rambut itu cukup. Itu Imam Syafi'i. Makanya kalau mazhab Syafi'i itu sunnahnya tidak kurang dari nasiyah. Qadru nasiyah itu ubun-ubun kita. Nah, jangan sampai kurang dari itu. Cuma tetap sunnah dikatakan, itu mazhab Syafi'i. Karena yang mengambil hukum berbeda, ijtihadnya juga berbeda, menghasilkan hukum yang berbeda. Namun setiap mereka adalah orang-orang yang faham betul terhadap hadis, terhadap Al-Quran, begitu. Kemudian berdirilah mazhab Syafi'i, berdirilah kemudian mazhab Maliki dan semacamnya. At-ta'limut tatbiqi, adapun pembelajaran secara tatbiq, yakni praktek. Malmusul faidah, itu lebih kuat secara faidah, ya. Lebih sumrambah, lebih umum. Jadi malmusul faidah bisa langsung face to face begitu, ya. Namanya talaqi. Kemudian taqbaluhun nufus al-basyariyah, yang mana jiwa manusia itu bisa langsung menerima. Jadi tidak pakai teori tapi langsung praktek. Makanya dalam hal pendidikan kan juga begitu. Ya, kita dulu diajari di pondok itu habis ilmu yang kita dapat dari sekolah itu langsung dipraktekkan di asrama, kan begitu. Di daerah-daerah di pondok itu waktu itu. Jadi belajar apa nanti prakteknya di pondok. Di situ kiri itu ada madrasiyah, ada ma'hadiyah. Madrasiyah itu sekolahnya, ma'hadiyah itu pondoknya. Ya, jadi sekolah kita belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, balaghah, mantiq dan semacamnya itu. Nanti prakteknya di pondok. Ya, ibadah, fikihnya, tauhidnya, semuanya nanti prakteknya di pondok. Ya, jadi kenapa? Karena praktek itu penting. Bukan cuma teori saja.
wa tahfazuhu sari'an, dan sangat mudah untuk dihafal. Jadi kalau kita ingin mempraktekkan apa-apa itu secara fikih ataupun yang lain, ya memang harus ada contoh. Tidak usah jauh-jauh Pak. Kita punya anak di rumah. Mereka itu sedikit ataupun banyak, mereka akan copy paste, ya, mengcopy semua yang kita lakukan. Percaya atau tidak percaya, semua. Jadi mereka itu melihat bagaimana cara ayahnya berjalan, bagaimana cara ibunya ngomong, bagaimana cara bapaknya berbicara, itu semuanya dikopi sama mereka. Kadang kita tidak sadar. Kalau yang kita contohkan baik, maka insya Allah baik. Waliyadzubillah. Kalau yang dicontoh itu hal-hal yang kurang baik, ya yang dicontoh yang kurang baik. Makanya disebutkan al-madrasatul ula litifil. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya itu baik, insya Allah anak-anaknya baik. Nah, sampai ada ulama mengatakan istrinya Fir'aun, Siti Asia, itu masuk surga. Ini loh, oke? Ya. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, Nabi Nuh itu masuk neraka. Kenapa? Tidak taat sama suaminya, tidak taat sama Nabi Nuh. Ya, yang lain suruh naik bahtera waktu itu, istri sama anaknya kan ada bang. Akhirnya apa? Yang naik bahtera selamat, mereka tenggelam. Jadi istri itu luar biasa. Kalau istrinya itu baik, mereka itu memiliki watak yang baik. Maaf, sekalipun suaminya pun tidak sholat semisal, mereka kan tetap sholat. Tapi sebaliknya, kadang ada perempuan itu ngapunten susah tuturani, Jawa ini susah tuturani. Itu yang suami ke masjid, yang di rumah juga tidak ada gerakan mau ke masjid apa, tidak ada. Makanya didik perempuan itu, masya Allah. Saya kira jangan lebih pengalaman dari saya. Ya, jadi luar biasa. Perempuan itu kayak tulang. Jadi kalau kita paksa ya patah. Tapi kalau kita biarkan kayak tulang rusuk, dibiarkan ya bengkok terus. Terus bagaimana? Diarahkan sedikit-sedikit, diarahkan. Kalau istrinya baik, nanti anak-anaknya semua jadi orang baik. Kalau saya punya istri, maaf Ustaz, kurang baik, apa perlu nikah lagi? Ya monggo. Kalau berani. Jadi seperti itu wudu yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih dalam pembahasan wudu tapi dengan hadis yang lain, tapi senada begitu. Seperti biasa Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau keterangan yang kurang jelas, monggo kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau yang mengulang wudhu kita jadi dari awal atau ada bagian yang tidak kena wudhu tadi? Itu harus ulang dari awal atau cukup di usap yang kurang? Usapannya kan ada tadi kan ada kakinya. Oh iya. Kena air. Ya. Jadi dalam masalah itu begini, ketika ada satu basuhan yang dianggap tidak cukup, la yujzi bahasanya kalau di kitab fikih itu, la tujzi al-ghuslah, basuhan itu dianggap tidak cukup, maka pengulangannya itu bukan dari awal, tapi mulai dari yang tidak cukup itu melanjutkan ke belakang. Contoh, orang yang wudu kemudian di tangannya ada bagian yang tidak terbasuh, sebagian tidak terbasuh. Apakah kemudian harus dari membasuh muka? Tidak, tapi dimulai dari tangan, karena yang dianggap tidak sah itu mulai tangan ke belakang. Begitu.
Kalau kaki bagaimana? Ya tinggal dibasuh kakinya saja. Tidak perlu kemudian dari awal lagi, karena yang tidak sah itu cuma kaki. Dan masalah wudhu ini tidak wajib mualah. Mualah itu berkesinambungan, itu sunnah. Apa mualah itu? Membasuh anggota kedua sebelum keringnya anggota pertama. Jadi habis basuh muka begitu, masih basah muka kita, kemudian kita membasuh tangan. Ini mualah namanya, berkesinambungan. Hukumnya sunnah. Andai panjenengan basuh muka di rumah, delalah kok airnya habis, kerannya mati, bagaimana? Apakah nanti bisa dilanjutkan ke masjid? Boleh, tidak apa-apa. Nah ini dalam masalah wudhu seperti itu. Ya, nanti tinggal dilanjutkan ke masjid basuh tangan sampai selesai. Karena memang tidak disyaratkan mualah, kecuali orang yang daimul hadas, yang terus menerus hadas itu. Ya itu kalau wudhu harus cepat. Ya, dan wudhunya harus masuk waktu sholat. Itu kalau orang yang beser, kencing, atau kalau perempuan mustahadah. Itu kalau wudhu harus sudah masuk waktu maghrib baru wudhu untuk sholat maghrib. Nanti kok keluar darah pas sholat, dimaafkan, tidak apa-apa. Nanti masuk waktu isya, dia cepat bersih-bersih lagi wudhu untuk sholat isya. Begitu. Itu daimul hadas kalau laki-laki yang beser, kencing gitu, atau kalau perempuan mustahadah. Itu harus cepat-cepat. Tapi selain mereka sunnah hukumnya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau masih? Okay. Yang 3 kali itu kanan kiri atau kanan kiri. Jadi yang dianggap 3 kali itu aturannya kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Begitu. Tapi semisal basuhnya kanan kiri, apakah hasil sunnah? Hasil, tetap hasil. Cuma afdolnya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Begitu. Jadi kalau basuhan seperti kaki biasanya kan 1 kali basuh kan. Ya, kalau udah pakai keran itu pakai ciduk, itu kan langsung siraman gitu. Ya, itu langsung dianggap 1 kali basuhan. Depan, semisal belakang ya, dianggap 1, atau langsung depannya tapi belakangnya juga kena, itu sudah dianggap 1. Selama basuhan itu belum sempurna, maka basuhan setelahnya itu tidak dianggap. Contoh, panjenengan basuh tangan kanan tidak sampai sini, cuma sampai sini, jenengan langsung pindah ke kiri, maka basuhan ini tidak dianggap. Tapi kalau sudah sempurna baru dianggap selesai yang basuhan kanan, tinggal yang kiri begitu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa Pak sampaikan. Semoga kita termasuk yang saya untuk yang ringan itu 3 kali kanan dulu atau oh ya, untuk telinga Pak, termasuk sunnah wudhu itu langsung bareng. Telinga langsung bareng sama dengan kepala. Kepala itu sunnahnya. Jadi begini, kita ambil air taruh sini, jempolnya begini. Kalau rambutnya tebal, itu kembalikan lagi ke depan ini. Ya, tanpa semisal tidak pakai sokok itu. Belakang, depan lagi itu sunnah. Itu bukan kanan kiri dan telinga sama kepala itu 1 kali. Ya, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah mudahkan urusan kita. Allah lancarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua insyaallah, semua hajat-hajat kita dikabulkan. Diberikan kita usia yang panjang, fi ta'atillah wa ridha, diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum